Silakan saudara duduk. Saudara, saudara sudah menaikkan pujian bagaimana Tuhan berdaulat, bagaimana Tuhan berkuasa, dan Tuhan menyatakan banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengerti tentang apa arti daripada pencobaan itu sendiri. Bahwa pencobaan bukanlah mencobai kehidupan kita, tetapi menguji iman percaya kita. Agar kita dijadikan kehidupan kita menjadi lebih berarti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita di dalam mendengarkan kebenaran firman, terkadang kita salah dalam menanggapi firman itu sendiri. Lebih gampang kita menyikapi perkara-perkara yang tidak benar dibandingkan perkara yang benar. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetaplah percaya atau tetap percaya. Nah, untuk membuat iman kita tetap percaya, terkadang saudara banyak gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar kita. Tadi saya sudah singgung, lebih banyak mendengarkan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan dibandingkan firman Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, kebaca saudara tulisannya atau enggak kebaca? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 25, Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini saudara, murid yang sudah biasa setiap hari dengan Tuhan, murid yang sudah biasa saudara ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika mendengar tentang berita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia ada hidup, dia tidak percaya. Saudara, selanjutnya menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyebaran informasi hoaks menimbulkan keresahan. Untuk itu masyarakat perlu diingatkan agar memanfaatkan media sosial ini secara positif. Jangan mudah termakan isu yang tidak benar itu. Ini himbauan. Kenapa pemerintah menghimbau? Karena lebih banyak orang percaya berita-berita miring dibandingkan berita yang benar. Akhirnya saudara, mereka punya konsep begini. Kalau berita bohong terus-menerus diberitakan, maka jadi kebenaran. Kalau berita bohong itu jangan diikuti, karena kita berkata ya di atas ya, berkata tidak di atas tidak. Biarlah mereka yang mengikuti, bukan saudara, bukan kita. Karena prinsip kita bukan itu. Jadi ketika berita bohong itu disampaikan terus-menerus, maka itu akan menjadi satu kebenaran. Nah, ini hoak. Akhirnya masyarakat bingung, mana yang benar, mana yang tidak. Nah, saudara-saudara yang kekasih, klik lagi. Nah, ini fakta yang terjadi saudara. Kalau mungkin sebelum saudara perhatikan itu, biasa kita ini saya kaitkan dengan apa? Dengan kabar yang didengar banyak orang, entah di TV, entah di Facebook, entah di Instagram, TikTok. Itu bahaya tentang TikTok juga. Mungkin joke, tapi joke-nya itu saudara, misalnya contoh, ini membahayakan. Terserap, ulang tahun diteplokin apa? Telur, terus disiramin apa? Saya pernah ngelihat di depan rumah saya, anak saya ulang tahun di apa sih? Atau ya diteplokin telur, dikasihin tepung begitu. Saudara tahu nggak pas kena mata buta? Bahkan belepotan dengan itu mau cuci cuci muka,
di sungai, kejebur sungainya pas lagi deras mati. Ini bahaya-bahaya yang seperti ini. Tapi kita nggak sadar. Orang dikagetin, di prank dengan apa? Lagi duduk begitu, wah tiba-tiba ada hantu begitu. Dia kalau jantungan mati, siapa yang tanggung jawab? Si prank. Makanya hati-hati. Jadi lebih percaya daripada itu dibandingkan dengan kebenaran. Nah, fakta yang terjadi di lapangan ya begitu, saudara. Mudah percaya yang belum dilihat. Yang belum lihat buktinya itu mudah sekali percaya. Tetapi kalau mau mereka mendengar firman Tuhan, mereka seringkali tidak percaya sebelum ada buktinya. Nah ini seperti Thomas ini lakukan. Kalau belum aku mencucukkan jari pada lambung atau bekas paku itu, aku nggak percaya. Kenapa seperti itu? Ini sangat kontradiksi sekali, saudara. Suatu yang sangat bertentangan sekali, bukan? Yang satu gampang sekali percaya, yang satu kok mesti mikir-mikir. Nah ini kembali dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas dari tahun ke tahun bahwa itu ada bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang mempercayai, kita harus percaya bahwa Tuhan serusak apapun manusia bisa dibenahi. Kuncinya adalah kita percaya. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ini yang jadi persoalan, mengapa kok untuk menangkap itu sulit sekali. Karena saudara, pertama, mengapa cepat percaya dengan berita-berita yang tidak baik atau hoak itu? Sekalipun itu urusannya sifatnya duniawi itu. Jadi itu urusan duniawi, udah biarin aja lah setan. Setan bilang biarin, aku gak usah kerja keras. Karena urusannya adalah dia lah, udah siapa suruh dia membuka percaya. Nah ini, maka setan gak perlu kerja keras untuk seperti hal yang seperti itu, saudara. Sedangkan dalam kasus yang kedua, yaitu mempercayai kebenaran firman Tuhan, dia akan bekerja keras. Setan berusaha untuk menghambat karena itu suatu kebenaran rohani. Kebenaran rohani bila orang-orang mempercayainya akan, dimana dia setelah percaya dia akan melakukan. Maka apa yang dipercayainya sulit hilang karena itu akan menjadi satu fakta atau pengalaman. Jadi ketika saudara percaya akan kebenaran itu, lalu saudara lakukan dan itu menjadi pengalaman. Ketika berpengalaman sulit untuk apa? Untuk keluar. Oh iya, saya juga dulu pernah nih begini. Gak mungkin begini nih. Saya tetap percaya. Nah itu kuncinya, saudara. Kenapa saudara diganggu untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan? Karena ketika saudara melakukan firman Tuhan, maka itu akan menjadi fakta yang nyata, yang sulit untuk mengubah keimanan kita. Jadi tetaplah percaya. Tetap percaya sesulit apapun dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, itu sebabnya setan perlu untuk bekerja supaya orang-orang tidak percaya. Mari saudara baca lagi tadi yang ayat yang tadi dalam Yohanes tadi, saudara. Sebetulnya ayat ini mengungkapkan Thomas yang disampaikan kepada murid-murid tentang apa yang disampaikan itu, berita tentang kebangkitan Yesus, ya disampaikan kepada Thomas. Karena saat Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada pada waktu itu. Nah ucapan tersebut menandakan bahwa Thomas ragu atau tidak percaya. Balik lagi itu tentang kebangkitan Yesus itu. Sampai akhirnya Yesus kembali menampakkan diri kepada Thomas. Ketika dia kembali menampakkan diri kepada Thomas, Thomas baru percaya. Kalau saudara baca di dalam ayat 24 sampai dengan 29 itu kisah itu. Setelah peristiwa itu, yaitu munculnya atau mencucukkan jari, Thomas itu mencucukkan jari pada bekas paku pada lambung Yesus. Thomas memiliki kemantapan iman. Karena apa? Oh iya, fakta. Nyata. Makanya hoak-hoak itu diberikan cuplikan-cuplikan sepertinya nyata. Ya. Cuplikan-cuplikan sepertinya nyata.
Saya banyak terjebak dengan lihat-lihat berita begitu. Digambarkan ini, disandingkan dengan ini. Pas dibaca beritanya lain, saudara. Wah, kita percaya nih begini. Kok cuman hanya muncul ini doang. Nyata beritanya juga lain. Nah, Thomas, saudara, akhirnya apa? Dengan sikap itu, Thomas pergi mewartakan Injil ke wilayah timur di Persia dan India. Menurut gereja ortodok, ya, ketika dia pergi memberitakan Injil sampai ke India, di Indialah dia mati, dibunuh. Dengan apa? Dengan tombak. Seperti apa yang dia rasakan itu, atau cucukan itu di lambungnya kalau tidak salah, menurut cerita bapak-bapak teologi. Jadi saudara, dia mati, dibunuh, dia sampai mati dan rela mau mati. Kenapa? Karena dia merasakan itu. Fakta, kalau Tuhan sudah membawa aku, menebus aku pun mau. Nah, sulit saudara, pengalaman ini, makanya kenapa setan selalu mengganggu itu. Itulah sebabnya tetap percaya. Untuk tetap percaya saudara, klik selanjutnya. Untuk tetap percaya, itu harganya mahal. Memiliki sikap tetap percaya dapat menjadikan iman ini atau iman seseorang itu secara radikal. Radikal, kalau sudah dengar renungan tadi pagi, radikal itu bukan kita yang berbeda itu saudara kita harus tumpas habis, bukan. Radikal itu adalah mempercayai iman kita atau iman kita percaya kepada apa yang kita imani sedalam-dalamnya. Tetapi itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan jangan membunuh, maka kita sekalipun berbeda dan menyakitkan, kita tidak boleh membunuh karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Itu radikal. Sekalipun, makanya Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus itu adalah suatu pribadi yang sangat radikal sekali, saudara. Radikalnya bagaimana? Ketika engkau ditampar dengan pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Artinya apa? Enggak boleh ngelawan. Bahkan sifat-sifat yang begitu radikal. Kalau engkau kasihlah, saudara, kasihlah apa? Musuhmu. Kalau kekasihilah orang yang telah mengasihi engkau. Apa bedanya dengan orang dunia, kata Yesus? Apa untungnya? Enggak ada untungnya. Tapi ketika engkau mengasihi orang yang memusuhi engkau, nah itu bukankah radikal sekali? Nah ini orang yang tetap percaya akan membuahkan hasil. Hasil yang diraihnya, saudara, mendatangkan pengalaman. Mengapa banyak orang mengaku diri sebagai umat Tuhan tetapi saat menerima berita firman Tuhan yang merupakan kebenaran rohani, selalu yang akan Tuhan kerjakan, ini mereka sulit sekali untuk mempercayai itu. Ingat beberapa minggu yang lalu, saya sedih. Sedihnya kenapa? Saya khawatir ini umat Tuhan itu sampai sejauh mana sih dalam menerapkan, tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Seriuskah dalam mengiring Tuhan? Tuhan sangat serius menyelamatkan kita. Tuhan sangat all out untuk menyelamatkan kita. Kita gak mau all out. Baru tidur kurang malam sedikit ini udah siap-siap nih para bapak-bapak, ibu-ibu yang mencintai bola. 4 tahun sekali katanya. Ini siap-siap nih. Apalagi kalau ibadahnya jam 6 saudara, atau jam 8 ini. Nanti ibadah, aduh masih ngantuk, habis ngapain? Nonton bola. Bola udah dikejar-kejar jauh, ditendang-tendang lagi saudara. Jauhin lagi, kejar lagi. Nah kalau itu menjadi filosofi saudara, sudah ditangkap nih, kejar supaya apa? Supaya mendapatkan gol kan? Udah tertangkap nih, tendang lagi, biar jauh lagi, kita lari lagi. Nah tapi dalam hidup enggak seperti itu. Ketika kita sudah terima jawaban, kita kekepin aja itu. Enggak mau dilepas lagi, ayo jalan lagi gitu. Supaya lebih apa? Lebih banyak gol yang kita akan masukkan. Ini enggak, udah dapat jawaban, diem kayak Daud. Senang-senang dulu, tahan dulu, santai dulu disotoh. Menikmati kemenangan, apa yang terjadi? Akhirnya jatuh di dalam dosa.
Saudara, mengapa banyak anak Tuhan ketika menerima berita firman Tuhan sebagai kebenaran rohani dia begitu sulit untuk mempercayainya? Apalagi saudara dalam hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih sulit lagi untuk tetap percaya. Padahal itu berita kebenaran. Karena sekali lagi, bila kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan mempunyai pengalaman, mendatangkan pengalaman. Dan biasanya orang yang berpengalaman, imannya akan kuat. Saya ditempa untuk itu. Mungkin 10 tahun lebih. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu tolong. Jangan takut. Kondisi apapun, Tuhan pasti tolong. Saya melihat kemarin kekalutan. Saya lihat juga, Tuhan tenang, saya hadapi tenang, aduh Tuhan. Saya bilang, lumayan ini Pak David ya. Tapi apa yang terjadi, Tuhan tolong. Karena apa? Kalau kita tetap percaya, ada jalan Tuhan yang Tuhan berikan. Bu Santi, jangan takut, karena itu pun apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Karena ketika saya masuk dalam rumah sakit, istri saya juga bingung, mau masuk rumah sakit atau tunggu pakai obat aja. Karena apa? Bukan persoalan sakitnya, itu persoalan kantongnya. Dia bilang tunggu, nanti pakai obat itu aja, masuk angin bisa kok, ini cuma masuk angin. Saya bilang, saya yang sakit, dia yang suruh tunggu, saya nggak tahu. Kalau kamu nggak mau antar saya ke dokter, sudah saya pergi sendiri. Saya tahu itu. Karena apa? Saya sudah, wah ini jangan-jangan apa begitu ya. Akhirnya apa? Saya pergi, benar saudara. Makin lama makin parah di rumah sakit. Tapi untung puji Tuhan, dokter majukan jadwal operasi saya. Yang tadinya jam 6, dia bilang udah jam 4 Pak, maju. Kosong katanya ruangan operasinya. Pas dibuka, Pak untung dimajuin Pak. Kenapa Dok? Sudah pecah usus buntunya. Waduh kalau 2 jam ditunda, saudara itu bisa, maaf, kotoran menyebar ke seluruh dan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Nah itulah jalan Tuhan, kita nggak tahu. Jadi sebagai umat Tuhan selayaknya kita menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 7, saya kutip sedikit di situ, ada beberapa yang saya ingin tekankan di sini. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kasih Kristus. Bila kita menyimak secara mendalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kehidupan kita sebagai umatnya dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, sekalipun itu tidak masuk akal, ya tidak masuk akal, sikap iman kita untuk tak percaya, sekalipun itu nggak masuk akal, saya nggak masuk akal. Banyak perkara yang gak masuk akal. Ternyata Tuhan singkapkan, Tuhan berikan, Tuhan cukupkan. Tuhan lewati saya untuk bisa melaluinya. Agar apa? Agar tak percaya, ini loh, aku Tuhan yang dahsyat. Aku Tuhan Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memampukan kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan mampu menuntun, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu melindungi. Tuhan mampu mengubah. Setiap persoalan yang tidak kita lihat, tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak
mustahil menjadi yang mustahil tidak menjadi tidak mustahil, yang terlihat mustahil menjadi tidak mustahil. Karena apa? Karena sikap hidup untuk tetap percaya adalah suatu sikap yang sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Jadi hidup karena apa? Percaya. Nah kalau ini goyah dengan keadaan saudara, saudara akan jadi apa? Harapan saudara akan rapuh. Hilangnya sejahtera damai dalam kehidupan kita. Nah biasanya itu setan mengganggu itu. Ketika engkau kuat tertanam dalam itu, tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela. Biar bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Ini kita harus buktikan saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi hidup kita karena percaya. Nah untuk memiliki sikap hati dengan tetap percaya, itu butuh proses saudara. Enggak gampang. Memang ini antara ini ya, ini perlu dipadukan. Antara pikiran dan hati perlu dipadukan. Itu namanya proses. Bukan terjadi prosesnya itu bukan terjadi dalam waktu yang singkat. Proses agar kita sebagai orang percaya memiliki tingkat percaya yang tetap dan kuat dalam Tuhan, itu diperlukan adanya hubungan. Klik. Adanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi rasa percaya atau kepercayaan hanya mungkin timbul bila adanya relasi atau hubungan yang intim. Saya nggak akan mudah percaya kepada orang yang baru kenal. Betul. Tetapi seringkali kita gampang percaya dengan rayuan, dengan lihat sebentar saja. Padahal, saya kenal dia baik, teman SD saya, teman SMP saya, teman SMA saya. Sekarang saya sudah berkeluarga. Sekian tahun bro, Anda baru ketemu, gampang sekali mudah percaya untuk itu. Kuberikan segalanya bagi dia. Hati pikiranku milikmu. Lah baru kenal bro. Apakah dengan baru kenal kita mudah percaya? Nah, bagaimana dengan ini? Saya tarikan dengan sikap keintiman itu. Jadi intim itu sering kita berhubungan, sering kita berkomunikasi, maka itu menimbulkan sikap percaya. Nah, apa sebabnya Anda kurang percaya? Jangan-jangan Anda atau banyak orang belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga sulit mempercayai kebenaran firman Tuhan. Jadi saya enggak heran. Untuk memiliki tetap kepercayaan atau percaya yang kuat, tidak lain dan tidak bukan hanya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga membawa kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berarti. Kehidupan yang berarti atau kehidupan yang bermakna bukan mulai dari orang lain, mulainya dari pribadi kita. Saya sengaja mengajak saudara untuk tiap hari intim dengan Tuhan lewat renungan. Kalau nggak ada, saudara cari-carilah siapa yang itunya. Saya nggak mau promosiin, cuma hanya promosiin di sini aja. Klik, cari di YouTube. Supaya apa? Supaya saudara bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, terpelihara iman percaya saudara. Jadi Tuhan membawa kita sebagai umatnya untuk memiliki keintiman dengannya. Nah, keintiman yang Tuhan ingini yang Tuhan bangun ini, keintiman manusia itu memiliki kepekaan supaya hidup dijalaninya tidak salah dalam memutuskan hal-hal yang dihadapi itu. Jadi ketika Tuhan mengambil satu keputusan bahwa ingin membuka hubungan dengan manusia agar manusia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akrab, karib dengan Tuhan.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika manusia dalam memutuskan sesuatu, dalam menghadapi masalah persoalan, dia memutuskan apa yang diputuskan itu, hal-hal yang dihadapi itu dengan baik. Jadi keintiman dengan Tuhan, bangun hubungan dengan umatnya, jadi keintiman yang Tuhan bangun dengan umatnya, bertujuan untuk mendampingi. Dia ingin mendampingi kita. Dia ingin apa? Ingin menuntun kita dapat berjalan kembali pada rencana Tuhan itu. Karena rencana Tuhan awal itu sangat-sangat baik bagi kita. Jadi apapun yang Tuhan ingin, jadi ketika kita lahir di bumi ini, Tuhan punya rencana. Kita ada di bumi ini, Tuhan punya rencana. Siapa dengan siapa kita berdampingan, dengan siapa anak kita siapa, itu Tuhan punya rencana. Jadi saat kita lahir ini, saudara jangan seperti, oh saya sudah diberkati, lalu apa, diberkati begini-begini. Tuhan punya rencana ketika engkau diberkati juga. Ketika berkat itu menjauh, membuat saudara jauh di hadapan Tuhan, nah Tuhan akan kikis itu satu persatu. Ingat loh, ayo kembali sini. Supaya tujuannya apa? Ingat. Rencana awal dari awal itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Tuhan akan mengubah. Pertanyaannya ini yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah membangun dan memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Membangun hubungan, klik selanjutnya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan sikap dan cara yang benar. Satu-satu aja ntar kliknya. Nah, sikap dan cara yang benar, Tuhan akan mengubah tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai batu loncatan. Jadi ketika sikap dan cara kita lakukan dengan cara dan sikap yang benar, maka apa yang terjadi itu bukan menjadi batu halangan dalam kehidupan kita, tetapi batu loncatan. Sebagai apa? Batu loncatan. Sebagai batu loncatan dalam kehidupan kita. Tuhan akan membuka jalan-jalan baru dalam kehidupan kita. Juga Tuhan akan mencari orang-orang yang mau mempercayainya dengan sepenuh hati. Jadi ketika sebagai batu loncatan, dia akan bukakan jalan-jalan baru dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah terpikir, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak pernah terpikir dalam pikiran kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, itu yang disediakan bagi orang yang percaya kepada Dia, orang yang mengasihi Dia. Jadi itu jalan-jalan baru yang Tuhan berikan. Nah saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau mempercayainya dengan segenap hatinya atau sepenuh hatinya. Jadi kalau enggak ditemukan orang yang sepenuh hati kepada Tuhan, ini cukup sampai di sini, diuji dulu nih. Sebetulnya kita akan menerima hal-hal yang lebih dahsyat lagi, tapi ketika kita diuji kita enggak, sampai di sini saja, baru di ini aja, baru dipercayakan begini. Saya pernah menguji, saudara, seorang kuli diangkat jadi apa? Dia diangkat jadi pemegang satu kios yang tadinya biasa kuli begitu. Saya bilang kamu yang pegang ya, sekarang gini. Apa yang terjadi? Ke depan nanti kamu dikasih begitu, ke depan kamu kasih komisi, kasih ada bulanan juga. Apa yang terjadi saudara? Baru berapa lama? Dia hidupnya karena pegang duit banyak saudara. Ampun. Itu baru diuji begitu akhirnya lupa. Dia gunakan sembarang. Nah seringkali kita awal-awal mulai terima kasih Tuhan, berkat Tuhan. Tapi ketika sudah berkat banyak, lupa Tuhan. Tuhan boleh gak aku ini begini-begini. Dulu waktu baru-baru izin sama Tuhan. Aku mau begini Tuhan. Setelah sudah banyak duitnya sudah gak terhitung lagi. Menurut apa? Menurut keinginannya sendiri. Nah itu sama seperti itu. Jadi yang sepenuh hati tidak membatasi kuasa Allah dan cara berpikirnya.
Itu yang tidak dibatasi. Jadi Tuhan mau seperti itu saudara. Dia mencari itu. Tuhan memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab nggak ada artinya saudara kalau misalnya sekarang begini, saya pakai orang yang sudah ahli mahir. Nggak ada kagumnya lah, orang sudah ahli mahir. Kagum nggak? Nggak kagum. Karena apa? Dia ahli. Main musik sambil merem, sambil apa? Wah, dia jago begitu. Ya nggak kagum lah, orang dia ahli. Tapi orang yang biasa, yang nggak ahli, tapi ketika saudara tahu dia ini orang biasa-biasa aja. Bahkan pernah terlihat, saya dengar cerita, ada gelandangan tiba-tiba dia main musik begitu, wah jago sekali, orang kagum, wah tepuk tangan. Ternyata setelah diselidiki saudara, itu orang ahli. Akhirnya apa? Yang kagumnya begini jadi turun lagi lah, orang ahli. Nah, Tuhan ingin mengangkat orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Saudara dan saya, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, Tuhan akan mampukan ketika engkau ada bersama dengan Tuhan. Ketika engkau intim dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan diagungkan dalam kehidupan saudara. Ketika engkau tidak mampu, ketika engkau tidak punya, ketika engkau dalam keadaan yang susah pun, Tuhan akan angkat engkau menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bukan karena engkau, tapi karena Tuhan yang engkau sembah. Saudara, jadi ini yang Tuhan ingin kerjakan. Tuhan tidak sedang mencari kuasa besar, juga tidak sedang mencari pendidikan yang hebat, tetapi Tuhan hanya mencari hati yang bersedia. Tuhan sedang mencari kesanggupan dan kesediaan. Ketika engkau mau membangun hubungan dengan Tuhan, engkau mau enggak? Engkau bersedia enggak dengan Tuhan? Engkau mau enggak setiap hari engkau disibukkan dengan pikiran-pikiran yang lain? Engkau mau enggak me time dengan Tuhan? Engkau mau enggak healing dengan Tuhan ketika engkau ada dalam keadaan apapun? Engkau jangan healing pikir-pikir untuk membuang uang dulu. Healing dengan Tuhan dulu. Maka engkau akan dipuaskan. Engkau akan dibebaskan. Engkau akan dilegakan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan sedang mencari itu. Dan kuncinya adalah berikan saja pada Tuhan apa yang kita miliki, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan meningkatkan kita. Apa yang kita miliki bukan Tuhan menginginkan harta, dia sudah banyak harta bendanya. Kekayaan tidak, Tuhan juga tidak akan lirik. Tapi Tuhan inginkan hati kita, hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Maka dia bilang, mari miliki hubungan yang intim. Itulah sebabnya dia mau dipanggil oleh engkau Bapa. Aku lu Bapamu. Bapa itu apa? Bapa yang menjaga, Bapa yang mengayomi, Bapa yang menyediakan, Bapa yang memberikan apa? Segala-galanya. Bapa yang mengasihi. Tuhan akan membuat kita lebih banyak hasil dari kehidupan yang kita bandingkan, yang pernah kita impikan. Klik rencana Tuhan bagi hidup manusia. Ya, rencana Tuhan bagi kehidupan kita jauh lebih besar dibandingkan yang dapat kita bayangkan. Ketika engkau intim dengan Tuhan, maka bayangan apa yang ada dalam bayanganmu jauh lebih besar yang kau akan terima dalam kehidupanmu. Saya dulu ketika saya menangis di kaki Tuhan, Tuhan, saya bilang, mampukah saya menyekolahkan anak dengan pendapatan yang ada atau dengan PK pelayanan seperti ini? Saya menangis di kaki Tuhan. Sekian puluh tahun yang lalu. Ternyata Tuhan jawab satu persatu. Tuhan berikan kemampuan itu. Bukan saya. Tapi Tuhan yang memampukan itu dalam kehidupan kita. Maka rancangan Tuhan mengalahkan kemustahilan, saudara. Klik. Memang untuk menjadi pribadi yang bermakna dengan mengikuti jalan-jalan yang diperintahkan itu, saudara, terkadang sulit. Sulit untuk dimengerti. Juga sesuatu yang tidak mudah untuk
memahaminya. Karena banyak tadi rintangan-rintangan itu ya saudara ya. Siapa yang melakukan? Oknum atau lawan kita, iblis yang melakukan itu agar saudara tidak punya pengalaman. Itu rintangan-rintangan itu. Nah, sulit untuk dipahami. Kenapa? Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9, kita ini tahu ayat ini. Sebab rancanganmu, terus, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini banyak anak Tuhan nih hafal atau tahu firman Tuhan ini. Bahkan banyak juga yang hafal. Tapi saat menghadapi persoalan yang begitu rumit, seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauannya. Ketika sulit dihadapi, aduh gak masuk akal, aduh sulit Tuhan. Aturlah Tuhan, kadang-kadang mengatur Tuhan. Bahkan kehendak dan rencananya itu dipaksakan. Akhirnya dia gak mau mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit, saudara. Sulit untuk dimengerti. Ya. Dan serasa tidak masuk akal. Tetapi bukan berarti tidak dapat kita kenali dan pahami. Dengan mengenal dan memahami jalan Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 19, saya akan bacakan. Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat, perhatikan saudara, Yesaya itu, Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ketika engkau melekat dengan Tuhan, ketika engkau mengenal dengan Tuhan, mendekat diri kepada Tuhan, aku akan membuat jalan yang baru. Aminkan itu. Dan di sini dikatakan apa? Yang baru, sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi imani bahwa itu tumbuh dalam kehidupan saudara. Apa? Belumkah kamu mengetahui, ya, aku hendak membuat apa? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini agak enggak masuk akal. Jalan di padang gurun. Saudara tahu padang gurun apa? Penuh apa? Penuh dengan tanah keras atau penuh pasir? Penuh pasir. Pasir yang sulit untuk dibentuk. Gampang berubah. Tapi Tuhan akan buat jalan di sana. Sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ketika engkau mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau akan melihat kemustahilan. Karena itu sudah ada dalam kehidupanmu. Bahkan apa? Bahkan Tuhan ingatkan, lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun. Sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan sungai-sungai di padang belantara, itu apa? Padang belantara adalah padang tempat tanah atau tanah yang tandus. Tanah tandus itu ada sumber mata air enggak? Tidak ada, sulit, penuh dengan bebatuan. Dan itu Tuhan katakan, aku akan buat sungai-sungai. Jadi ketidakmungkinan akan dijadikan mungkin. Ketika apa? Ketika engkau hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Kita ingatkan, karena saudara-saudara yang kasih, Tuhan lakukan ini karena dalam Tuhan ada sesuatu kehidupan yang terus bertumbuh dan kemustahilan pasti kita akan alami dan itu tidak lagi menjadi satu mustahil. Amin. Nah, setiap manusia, saudara, dalam hidupnya tentu mempunyai kerinduan untuk memiliki kehidupan yang terus bertumbuh, bukan?
Padahal apa? Mungkin dapat menembus tentang kemustahilan dalam hidupnya. Aduh, mustahil orang tua saya nggak punya. Mustahil ada persoalan ini begitu berat. Mustahil begini, banyak mustahil. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya berada pada batas-batas biasa. Dia selalu ingin hidupnya dalam hal yang lebih lagi. Saya ambil contoh saudara, Yabes. Kalau saudara baca di dalam 1 Tawari pasalnya yang keempat. 1 Tawari 4 ayat 9 sampai dengan 10 itu cerita tentang Yabes. Mengisahkan Yabes. Yabes adalah contoh dari kehidupan yang mengalami terobosan di dalam hidupnya. Meskipun saudara secara latar belakang tidak memungkinkan untuk hal itu terjadi. Rahasianya apa? Rahasianya saudara, Yabes hidup memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekalipun oleh puaknya. Nah ini anak muda tahu nggak bahasa puak? Puak itu kakek turun dan buyut-buyutnya semua itu atau nenek moyangnya, ya tidak memperhitungkan dia, bahkan tidak diperhitungkan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Yabes memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kepercayaannya pada Tuhan sangat luar biasa. Yabes dalam sikap iman, imannya itu dia berkata begini saudara. Berseru, Yabes berseru kepada Allah. Katanya, kiranya engkau, nah ini hafal sebetulnya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nah itu doa Yabes. Dan kiranya, lanjutkan sendirilah. Saudara, Yabes melandaskan hidupnya dalam iman kepada Allah Israel. Yabes tidak bergantung kepada manusia. Yabes juga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya Yabes mampu mengalahkan kemustahilan dalam hidupnya. Klik. Jadi saudara, Tuhan ada suatu kehidupan yang terus bertumbuh. Jadi dalam Tuhan tuh kehidupan kita ini terus bertumbuh. Tidak status quo, tidak stagnan. Dia akan terus bertumbuh, yang terus bertumbuh dalam mungkin juga sekalipun itu terjadi satu kemustahilan, dia akan bertumbuh. Bertumbuh kepada hal yang baik dan dapat menembus kemustahilan dalam hidup ini. Nah, saudara, mimpi besar tidak bisa terwujud jika tidak disokong oleh iman yang besar. Jangan bermimpi kalau saudara nggak punya iman yang besar. Iman yang besar timbul dalam kehidupan pengiringan saudara kepada Tuhan. Jadi, saudara, mimpi akan tetap menjadi mimpi tanpa keyakinan dan penyerahan dalam iman pada Tuhan. Makanya itu saya bilang jangan mimpi kalau saudara nggak punya keyakinan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam perjalanannya acap kali menekankan tentang perlunya iman yang besar. Perlu iman yang besar. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang besar dapat mendatangkan mujizat. Klik. Ada? Iman yang besar dapat mengalahkan kemustahilan dalam hidup. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah. Nah saudara lahir dari Allah secara rohani. Oke, setuju? Dibaptis. Nah mengalahkan apa? Orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita. Tetap percaya saudara. Apapun yang kau hadapi, Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong. Iman yang mengalahkan kemustahilan adalah iman yang melihat realitas abadi. Mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus sedemikian rupa. Sehingga kesenangan dunia yang berdosa, nilai-nilai sekuler, cara-cara yang fasik, yang mementingkan diri sendiri bukan tidak lagi menarik bagi kita. Tidak lagi menarik bagi kita. Bukan lagi jalan kita. Cara-cara fasik, cara-cara jahat, pikiran-pikiran kotor. Bukan lagi menjadi sesuatu yang harusnya menggoda. Tidak lagi saudara tergoda dengan hal itu. Karena apa saudara-saudara? Karena saudara melihat dengan cara Tuhan yang dahsyat. Bahkan biji saudara. Dari ini baru begini aja sudah nggak seneng ya dia ya, diomongin begitu kan. Padahal tinggal satu kata lagi tuh, satu kalimat. Nah, hanya dengan iman yang benar kita bisa menerobos dan mengalahkan kemustahilan dalam hidup kita. Mari tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik. Apapun yang terjadi dalam keadaanmu, sesulit apapun, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jaga kebenaran itu dalam hidup saudara. Saya percaya, saudara, tahun depan presiden, pemerintah boleh mengatakan tidak tahu apa yang akan terjadi atau tahun krisis. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang tetap percaya, ada perbedaan. Saudara akan menerima itu. Imani itu dalam kehidupan kita dan letakkan itu Tuhan sebagai dasar yang kuat dalam iman percaya kita. Saya undang saudara bangkit berdiri.